Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Don't Listen. Film ini akan bercerita tentang satu keluarga yang membeli rumah mewah tua dengan harga yang murah. Tapi dalam rumah itu ada suatu ruangan rahasia yang bakal membuat keluarga tersebut menyesal telah membeli rumah itu. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sang ayah bernama Daniel, sang ibu bernama Sarah, dan anak mereka yang bernama Eric. Daniel ini bekerja di bidang bisnis properti di mana dia sering membeli rumah dengan harga murah, lalu dia akan merenovasi rumah tersebut menjadi layak huni. Dan setelahnya rumah itu akan dijual kembali oleh Daniel dengan harga yang tinggi. Saat ini Daniel sedang membeli rumah yang udah sangat tua. Di dalamnya terdapat banyak sekali ruangan yang udah rusak dan harus direnovasi. Selain itu, terdapat juga sebuah ruangan yang harus dibersihkan karena dipenuhi oleh lalat. Semenjak mereka pindah ke rumah tua itu, Eric sering sekali merasakan sesuatu hal yang enggak mengenakkan, sehingga hal tersebut membuat dirinya kesulitan untuk tidur. Karena Eric nggak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari, Daniel dan Sarah langsung memanggil seorang dokter bernama Dr. Carol. Dia mengecek kondisi Eric yang beberapa hari ini sulit untuk tidur. Beberapa pertanyaan kemudian diajukan oleh Dr. Carol untuk mencari tahu penyebab Eric gak bisa tidur. Eric pun bercerita bahwa dia sulit untuk tidur diakibatkan oleh suara-suara yang sering dia dengar ketika malam hari, yang mana suara-suara tersebut meminta Eric untuk menggambar di kertas. Namun Dr. Carol masih berpikir positif dan memberitahu Daniel dan Sarah bahwa Eric hanya berimajinasi aja. Jadi mereka nggak perlu khawatir tentang keadaan Eric. Kemudian Dr. Carol memutuskan untuk kembali karena dia merasa kondisi Eric masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Sesaat setelah Dr. Carol pergi, Eric mulai menggambar sebuah ranting pohon yang memiliki bercak darah. Yang mana di sisi lain Dr. Carol yang dalam perjalanan pulang tiba-tiba aja didatangi oleh seekor lalat. Lalat itu masuk ke dalam telinga Carol hingga membuat Carol nggak fokus dalam berkendara. Akibatnya Carol pun mengalami kecelakaan parah hingga membuat ranting pohon menembus kepalanya. Setelah Carol meninggal, lalat itu pun keluar dari telinga Carol. Kembali ke Eric, ketika Eric sedang bermain di luar rumah, tiba-tiba bolanya tercabur ke dalam kolam di sekitar sana. Oleh sebab itu, Eric memanggil ayahnya dengan menggunakan walkie-talkie dan menyuruhnya untuk mengambilkan bola tersebut. Setelah mengambil bolanya, Daniel menyuruh Eric untuk nggak bermain-main di kolam renang. Daniel pun mengunci pagar menuju kolam renang tersebut agar Eric nggak lagi bermain di sekitar kolam. Sedangkan di sore harinya, Sarah pun menyuruh Eric untuk segera mandi. Pada malam harinya ketika Daniel dan Sarah tertidur, Daniel sempat mendengar suara pagar yang terbuka. Takut jika itu adalah Eric, Daniel pun segera bangun untuk mengecek ke sana. Saat sampai di sana, Daniel nggak menemukan siapapun, yang kemudian dia kembali mengunci pagar itu dan bergegas kembali ke kamar. Sementara itu, Eric yang sedang bermain di kamarnya tiba-tiba melihat sosok misterius. Karena ketakutan, Eric memutuskan untuk bersembunyi, tapi nggak berapa lama tiba-tiba Eric dikejutkan dengan kehadiran Daniel. Sarah pun langsung menenangkan Eric. Mereka kemudian menyuruh Eric untuk segera tidur karena besok dia akan mulai bersekolah. Namun baru aja masuk sekolah, Eric udah membuat ulah di mana dia dengan sengaja menggigit tangan kepala sekolah sehingga membuat Eric ini dikeluarkan dari sekolah. Karena Eric masih aja bertingkah aneh, Sarah dan Daniel berencana untuk memanggil kembali Dr. Carol. Mereka bermaksud untuk menyuruh Dr. Carol merawat Eric setiap hari. Tapi di situ Eric mengatakan hal yang mengejutkan, di mana Eric berkata bahwa Dr. Carol telah meninggal dunia.
Mendengar hal tersebut membuat Daniel dan Sarah nggak percaya dengan perkataan Eric, di mana pada siang harinya ketika dia mencoba menelpon Dr. Carol, dia mendapatkan kabar bahwa Dr. Carol telah meninggal akibat kecelakaan. Hal ini tentu aja membuat Daniel dan Sarah terkejut karena perkataan Eric tentang kematian Dr. Carol benar adanya. Tapi mereka berdua masih merasa bingung bagaimana bisa Eric mengetahui tentang kematian dari Dr. Carol. Di sini mereka masih berpikir positif bahwa mungkin aja ada orang lain yang memberitahukan Eric tentang kematian Carol ketika dia berada di sekolah. Setelah itu Daniel segera pergi ke kamar Eric, dan di sini Eric berkata bahwa dirinya nggak betah tinggal di rumah tua ini. Eric pun meminta ayahnya untuk pergi meninggalkan rumah tua ini. Namun Daniel nggak bisa meninggalkan rumah ini begitu aja sebelum dia merenovasinya dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Dan gak terasa malam pun tiba di mana Eric kembali mendapatkan bisikan yang menyuruhnya untuk menggambar, dan setelah itu Eric pergi dari tempat tidurnya. Sementara itu Daniel dan Sarah mendengar suara pagar menuju kolam terbuka lagi. Oleh sebab itu Daniel bergegas turun untuk mengeceknya, dan gak lupa dia juga membawa senjata karena dia merasa ada penyusup yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Saat berada di luar, Daniel melihat potongan baju dari Eric yang membuat dirinya menjadi panik. Dan benar aja saat Daniel pergi menuju kolam, dia melihat Eric udah meninggal akibat tenggelam di kolam tersebut. Kematian Eric membuat Daniel dan Sarah menjadi frustasi. Yang mana setelah kematian Eric tersebut, Sarah segera mengemas barang-barang miliknya dan berencana untuk kembali ke rumah orang tuanya. Pada awalnya Sarah ingin mengajak Daniel untuk pergi aja dari rumah itu, namun Daniel menolak sebelum dirinya selesai merenovasi rumah dan menjualnya kembali. Ketika sedang beres-beres, Sarah sempat melihat bercak darah di bantal milik Daniel. Setelah semuanya selesai, Sarah pun segera pergi meninggalkan Daniel sendirian. Di mana pada malam harinya Daniel mulai menonton rekaman keluarganya saat baru aja tiba di rumah tua itu. Terlihat di dalam rekaman, Eric sangat ceria, tapi ketika mereka mulai tinggal di rumah itu beberapa hari, barulah perlahan-lahan Eric mulai bersikap aneh. Kemudian Daniel mengirim pesan suara kepada Sarah untuk menanyakan kabar dari Sarah. Namun Sarah nggak membalas pesan tersebut, dan paginya saat Daniel terbangun, dia menerima telepon dari Sarah. Sarah kemudian menjelaskan tentang pesan suara yang dikirim oleh Daniel tadi malam. Anehnya Sarah hanya mendengar suara misterius dari pesan suara tersebut, dan karena hal itu Daniel mencoba mengecek kembali pesan suaranya. Yang mana ketika didengar ulang emang muncul suara-suara aneh yang sulit untuk dijelaskan. Lalu dengan membuka laptopnya, Daniel mencoba mengirim pesan suara itu agar terdengar lebih jelas. Namun dia malah mendengar suara teriakan dari Eric yang tengah meminta tolong. Hal itu membuat Daniel merasa kebingungan dan terheran-heran karena Eric udah jelas-jelas meninggal. Mulai dari situlah Daniel akhirnya percaya jika rumah tua ini ternyata sangat angker. Oleh sebab itu, Daniel memutuskan pergi untuk menemui seorang pria bernama Jerman. Jerman ini adalah seorang penulis buku horor. Kemungkinan besar Jerman bisa membantu Daniel dalam mencari tahu asal-usul rumah tua tersebut. Daniel memberitahu Jerman bahwa dia mendengar suara putranya padahal putranya udah meninggal. Mendengar cerita itu, Jerman merasa tertarik untuk membantu Daniel mencari tahu apa yang terjadi di rumah tua miliknya. Jerman kemudian berangkat ke rumah Daniel bersama dengan putrinya yang bernama Ruth. Ruth akan membantu Jerman dalam mencari hantu yang mendiami rumah Daniel. Singkat cerita, Jerman dan Ruth tiba di rumah Daniel. Daniel langsung membawa mereka masuk ke dalam rumah, dan setelah menaruh semua barang-barang, Daniel segera mengajak Jerman untuk pergi ke kolam tempat anaknya meninggal. Sementara Ruth menyiapkan banyak peralatan untuk mendeteksi keberadaan hantu. Di kolam renang sendiri, Daniel bercerita bahwa Eric meninggal karena tenggelam. Walaupun Daniel sering melarang Eric untuk mendekati kolam, tapi Eric itu sendiri memiliki bakat untuk berenang.
Jadi sangat mustahil Erik tenggelam begitu mudah. Setelah itu mereka berdua kembali ke rumah yang mana di sana Ruth udah meletakkan banyak kamera di setiap sudut ruangan. Tujuannya adalah untuk menangkap penampakan gaib. Setelah beberapa jam berlalu, Ruth melihat bayangan dari seseorang melalui kamera tersebut. Awalnya Ruth mengira bahwa itu adalah bayangan Daniel, tapi Jerman menjelaskan bahwa Daniel saat ini sedang berdiam diri di luar rumah. Tentu aja hal ini membuat Ruth terheran-heran siapa orang yang tertangkap kamera miliknya. Saat Jerman berkeliling di sebuah ruangan, tiba-tiba Jerman didorong oleh makhluk gaib. Sepertinya sosok itu nggak suka dengan kehadiran Jerman dan Ruth di rumah tersebut. Jerman segera pergi ke ruangan Ruth untuk mengecek kembali siapa yang telah mendorongnya tadi. Setelah melihat dari kamera tersebut, Jerman dapat menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang jahat dan bersemayam di dalam rumah ini. Daniel, Jerman, dan Ruth dengan terpaksa menginap di rumah itu untuk mencari tahu lebih dalam mengenai sosok jahat tersebut. Di malam harinya, Jerman yang sedang tertidur tiba-tiba aja terbangun dan mendengar suara aneh. Ketika dicek, Jerman sangat terkejut saat melihat istrinya, Sofia, yang muncul di rumah itu. Usut punya usut, Sofia ini ternyata udah lama meninggal akibat melakukan bundir. Dan Jerman sendiri sangat yakin jika kematian Sofia adalah ulah dari makhluk halus. Itulah sebabnya Jerman merasa tertarik dengan makhluk halus dan menjadi penulis buku horor. Saat Jerman melihat Sofia ini, dia seketika merasa bersedih setelah sekian lama nggak bertemu. Hantu Sofia kemudian membujuk Jerman untuk melakukan bundir, namun untungnya Ruth datang tepat waktu dan langsung menghentikan Jerman yang menyayat pergelangan tangannya sendiri. Kemudian Jerman segera diobati agar gak kehabisan darah. Sementara itu di tempat lain, Sarah yang sedang tertidur tiba-tiba aja terbangun setelah mendengar suara nada dering ponselnya. Terlihat dari sini ada yang menelponnya dengan nomor yang nggak dikenal. Ketika Sarah mengangkatnya, dia sangat terkejut setelah mendengar suara Erik yang sedang meminta tolong. Nggak cuma itu, Erik juga bilang kalau saat ini dia berada di kamarnya. Dan karena hal itulah di pagi harinya Sarah kembali ke rumah tua tersebut. Sesampainya di sana, Sarah melihat Daniel sedang menguburkan mayat kucing. Ternyata sebelumnya Daniel dan Jerman melihat ada banyak kucing yang tergantung di pohon tanpa sebab yang jelas. Sarah dengan cepat masuk ke kamar Erik dan di sana dia nggak melihat siapapun. Saat ingin pergi, tiba-tiba di belakangnya muncul Erik dan dia segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun ketika Sarah mengeceknya, Erik telah menghilang dan hanya terlihat kaki dari sosok misterius. Kemudian Sarah langsung dirasuki oleh sosok tersebut dan sosok itu segera menghabisi Sarah dengan cara melakukan bundir. Daniel yang melihat Sarah merasa sangat shock sekaligus bersedih karena dia nggak menyangka jika Sarah datang kemari hanya untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kematian Sarah, Jerman mulai mencari tahu masa lalu dari rumah itu melalui internet dan setelah sekian lama mencari, akhirnya Jerman menemukan beberapa foto di mana rumah tua itu yang dulunya dijadikan tempat penyiksaan. Kemudian Ruth menghampiri Jerman dan mengajaknya untuk pergi dari tempat ini karena dia merasa kalau tempat ini sangatlah berbahaya. Jerman kemudian menceritakan tentang ibu Ruth yang dulu juga meninggal karena bundir. Jerman yakin jika istrinya itu mati karena makhluk halus. Mendengar hal itu, Ruth menjadi sangat bersedih karena selama ini Jerman gak memberitahukannya fakta tersebut. Oleh sebab itu, Ruth bersedia membantu Jerman untuk memusnahkan roh jahat yang berada di rumah Daniel. Di salah satu rekaman kamera, Ruth melihat sosok misterius yang muncul sebelum Sarah melakukan bundir. Dipercayai sosok itulah yang sengaja menghasut Sarah untuk melakukan hal tersebut. Gak lama setelah itu, Jerman dan Ruth mendengar suara tembakan dari lantai atas dan ketika dicek ternyata itu adalah Daniel. Dia merasa putus asa setelah ditinggal istri dan anaknya. Jerman pun mencoba menenangkan Daniel dan mulai memperlihatkan sebuah foto mengenai ruangan bawah tanah yang dijadikan tempat penyiksaan. Daniel pun akhirnya sadar bahwa jalan masuk menuju ruang bawah tanah berada di lubang yang dipenuhi oleh lalat. Dan karena sebab itulah Daniel langsung membongkar dinding tersebut dan menemukan ada jalan menuju ruang bawah tanah.
Di sana mereka melihat ada banyak sekali tengkorak manusia, dan salah satunya adalah kerangka yang dimasukkan ke dalam kurungan. Dan saat Jerman menyentuh kerangka itu, seketika dia kembali ke masa lalu, di mana diperlihatkan seorang wanita yang dihukum oleh warga desa dengan cara disiksa dengan sangat sadis. Terungkaplah orang itu adalah seorang penyihir, yang mana penyihir itu melepaskan sebuah kutukan sesaat sebelum kematiannya. Hal itu menjadikannya hantu pendendam. Jerman sangat yakin jika hantu itulah yang menyebabkan rumah tua ini sangat angker. Jerman lalu menyuruh Daniel untuk mencari bensin dan segera membakar mayat tersebut. Setelah mendapatkan bensin, Jerman bergegas pergi ke ruang bawah tanah, sementara Daniel akan mencari bensin lagi. Setelah mendapatkan bensin lagi, dengan tiba-tiba Daniel bertemu dengan sosok penyihir itu. Si penyihir menghasut Daniel untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menuangkan cairan bensin lalu membakar tubuhnya sendiri. Nggak hanya Daniel aja, Ruth juga dihasut oleh penyihir itu untuk menghabisi Jerman. Ketika Jerman menuangkan bensin itu ke mayat penyihir, tiba-tiba Ruth muncul di sampingnya dan menusuknya. Tapi untung aja Jerman membawa senjata dan segera menembak sangkar itu sehingga sangkar itu perlahan mulai terbakar. Kemungkinan besar penyihir itu udah musnah seutuhnya dan nggak lagi menghantui rumah tua tersebut. Ruth yang tadinya dirasuki juga perlahan-lahan mulai tersadar. Ruth melihat Jerman dalam keadaan terluka parah dan dia pun membawa ayahnya itu untuk segera diobati. Ketika Daniel berada di kamar Eric, dia seketika melihat gambar-gambar Eric yang memperlihatkan kematian. Mulai dari kematian Dr. Carol, kematian Sarah, kematian banyak kucing, gambar tangan Jerman yang disayat, dan yang terakhir adalah gambar kematian Eric karena tenggelam. Yang kemudian Daniel pun akhirnya tersadar bahwa saat dia tidur, dia sering dirasuki oleh penyihir itu. Dalam keadaan yang dirasuki, Daniel tanpa sadar menghabisi Eric, yang mana setelah melakukan hal itu, keluar seekor lalat dari telinga Daniel dan juga setetes darah. Itulah sebabnya kenapa ada bercak darah di bantal yang pernah dilihat oleh Sarah. Daniel merasa sangat bersalah karena telah menghabisi Eric, walaupun itu akibat dia dirasuki oleh penyihir jahat. Dan akibat rasa bersalah itu, Daniel memutuskan untuk mengambil senjata miliknya, dan dia pun langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Yang mana di sisi lain, kertas gambar yang belum dilihat oleh Daniel memperlihatkan sebuah gambar, yaitu seorang pria yang melakukan bundir, dan ternyata gambar pria itu adalah Daniel. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat Jerman dan Ruth yang berada di sebuah rumah sakit. Jerman sedang menjalani pengobatan karena sebelumnya dia mengalami luka tusuk. Di mana saat itu juga Ruth menonton sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang mengalami kerasukan. Kemungkinan besar Jerman dan juga Ruth ini akan menjadi dua paranormal yang siap membasmi para hantu-hantu jahat. Karena setelah membantu Daniel mengungkapkan misteri rumah tua itu, Jerman dan Ruth menyadari bahwa mereka memiliki bakat untuk melakukan hal tersebut. Yang lalu film ini pun berakhir. Oh guys, jadi plot twist banget ya akhirnya. Ternyata roh penyihir jahat yang tinggal di rumah itu udah menghasut Daniel buat menghabisi Eric. Dan semua kematian yang terjadi juga udah direncanakan sama roh penyihir tersebut. Bener-bener setan yang pinter ya. Dan mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.